Halo teman-teman semuanya, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, juga kelancaran rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini dia ya dapur lama aku, yang dapur yang di rumah. Kemarin kan yang dikontrakan, kalau sekarang yang di rumah nih. Nah ini kayunya itu udah lapuk banget dan ketutup sama wallpaper atau wall foam gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ini tuh kayunya udah habis banget ternyata karena udah dipakai sarangnya rayap sama sarang kecoa nih teman-teman. Jadi ini aku minta Pak Tukang untuk benerin si kayunya. Jadi aku mau bongkar, terus aku mau aci lagi nantinya. Nah, sambil, Pak Tukang bukain kabel-kabel yang nempel di kayunya ini, aku geserin si kulkasnya biar nggak ganggu, karena nanti juga aku mau bongkar si meja kompornya atau meja dapur ya, teman-teman. Nah, nanti, kenapa dibongkar, karena, apa ya, itu udah jadi sarang kecoa ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kayunya tuh tinggal sisa segini aja dari bawah sampai atas. Terus, si wall foam-nya ini pas dipegang itu udah kopong banget gitu ya. Ternyata kayunya udah habis dimakan rayap sama dijadiin sarang kecoa gitu. Nah, untuk bagian atas juga ini mau dibongkar karena bisa, teman-teman lihat ya. Udah pada rapuh dan udah pada bolong-bolong kayak gitu. Tuh dia si kecoanya ya, penghuni kayu yang ada di dinding itu, gitu. Nah, ini rencananya Pak Tukang mau, potong, tapi ternyata, kayunya itu walaupun udah rapuh sebagian, tapi ini kuat banget, akhirnya dibongkar. Nah, teman-teman bisa lihat ya kondisi kayunya habis dimakan rayap dan dijadikan sarang kecoa. Ya kalau dari dekat agak merinding juga ya lihatnya. Nah, aku buka juga wall foam yang menutupi, ternyata ada penghuninya juga tuh si kecoa ya. Terus ini wall foam sebelahnya juga aku buka lagi karena ini dindingnya lembab banget. Si wall foamnya aja udah nggak nempel ya teman-teman. Lanjut aku sapu-sapu dan aku beresin juga si meja kompornya atau meja dapur ini karena mau dibongkar juga nih teman-teman. Nah, untuk sebagian barangnya itu aku udah pindah-pindahin ke meja makan dan sisanya ini apa namanya tinggal yang ada di ambalan aja. Yang di meja sini udah sedikit banget ya. Apalagi yang di bawah meja ini itu stok-stok perbumbuan, pertepungan atau permie-mian biasanya aku taruh di sini udah aku pindahin di meja makan ya teman-teman. Ambalannya aku biarin aja deh karena ini nih kan ide dadakan ya. Jadi ini tuh aku dadakan minta dibongkarin karena kayunya kok kopong banget gitu ya. Aku penasaran habis gitu kenapa banyak tanah gitu di bawahnya. Dan ternyata pas habis asar itu mumpung ada Pak Tukang aku minta tolong untuk bongkarin. Ternyata kayunya udah habis. Bagian bawahnya udah habis, tinggal bagian atas doang. Daripada nanti roboh terus nimpa kepala pas lagi lewat kan mendingan dibongkar aja sekalian gitu. Nah, untuk bagian atas mejanya ini udah bersih, tinggal bagian bawah untuk ambalannya aku copot dulu ya. Jadi sebelum Pak Tukang datang ini aku mau bongkar bagian ambalan di bawah ini. Jadi Pak Tukang nanti tinggal ngerjain pembongkaran mejanya aja gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk barang-barangnya Kak, kenapa nggak dipindahin Teh? Kenapa nggak diberesin sekalian? Ini seperti yang aku bilang tadi ya, idenya itu ide dadakan gitu ya. Pengen bongkar kayunya aja rencananya, tapi malah merembet ke meja kompor ini gitu ya. Karena ternyata di meja ini juga udah banyak lubang-lubangnya si sarang kecoa ya teman-teman. Nah, pembongkaran si meja dapur ini cuman sebelah aja ya teman-teman, tapi meja yang ada kompornya itu yang di sebelah kiri itu nggak aku bongkar, jadi cuman meja yang ininya aja nih, meja beton yang ini yang aku bongkar ya. Jadi ini tuh pengerjaannya dari asar sampai maghrib. Karena apa? Karena aku sekalian minta diaciin setelah dibongkarnya. Jadi cuman diaci bagian
pinggiran tiangnya yang tadi, tembok yang tadi, sama sisa-sisa bekas pembongkarannya aja gitu ya teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya menurut aku kalau dari asar sampai maghrib itu lumayan cepet ya, karena aku juga ikut bantuin untuk buang-buang si sisa-sisa, apa namanya, batu-batu sama sisa-sisa bongkaran ini aku ikut buang juga. Jadi biar cepet ya, Pak tukang bongkar aku buang-buangin gitu ya. Jadi, kerja sama ya, karena kalau minta tolong Pak Su juga lagi sibuk ngonten, sibuk live streaming gitu ya. Jadi ya udah deh, sebisanya aku aja untuk ngatur, apa yang ada di rumah ini, gitu ya. Nah kemarin kan, temen-temen juga banyak yang nanya, "Teh kenapa sih ngontrak lagi? Ngontraknya juga harus renovasi." Seperti yang udah aku jawab di, video-video sebelumnya ya teman-teman, aku tuh kontrak rumah atau sewa rumah, itu tuh khusus untuk ngonten dan live streaming-nya Pak suami. Karena di rumah ini tuh kan sempit banget ya teman-teman. Jadi kalau dipakai untuk, kegiatan sehari-hari plus ngonten dan live streaming-nya Pak suami ini tuh udah nggak kondusif. Karena, berisik dari suara anak-anak lagi main, lagi bercanda, apalagi kalau lagi tantrum, aduh bahaya banget ya. Habis, Pak suami ngonten, langsung live streaming, ternyata ada suara anak nangis, itu rawan banget pelanggarannya. Rawan banget kena, apa namanya, kena peringatan dari TikTok-nya gitu ya. Jadi daripada kenapa-kenapa nantinya, mendingan, kita ngorbanin sedikit uang untuk sewa rumah lagi, tapi yang deket sama rumah. Jadi kenapa aku pilih sewanya di situ selain murah, karena deket dari rumah, cuma tinggal beberapa langkah aja gitu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan setelah pindah itu rezeki kita makin lancar gitu ya, makin berkah berlimpah, amin. Nah, nggak kerasa ini bongkar si, meja kompornya udah selesai sebelah dan ini tinggal nanti motong si besi-besinya. Nah, ternyata pas dibongkar besi-besinya itu kita pakai besi bekas juga ya. Ini tuh yang ngerjain dulu tuh mamah aku ya, yang bikin si meja kompornya, pakai, barang-barang sisa juga kayak aku dulu. Jadi ternyata bukan cuma aku aja yang seneng, apa namanya, memanfaatkan alat-alat atau barang-barang sisa untuk dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ternyata mamaku juga sama ya. Jadi pas mau bikin meja kompor ini ternyata, pakai banyak bahan-bahan sisa ternyata ya. Oke lanjut nih teman-teman, ini aku lagi, ngambilin batu-batu sama sisaan bongkaran itu pakai ember kecil, karena pakai ember kecil ini aja udah lumayan berat sih menurut aku ya. Tapi ya akhirnya jadi pengerjaannya lama, buang-buangin barangkalnya itu jadi lama karena embernya kekecilan. Tapi ya aku kan sesuaiin sama tenaga aku ya teman-teman ya. Daripada nanti aku maksain pakai ember yang agak besar, cepat selesai tapi tangan aku kayak berasa kayak copot nantinya ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan aja. Nah ini aku pakai, pengki ya, bagian bawah pengki, untuk, apa namanya, gagangnya aku copotin dulu, biar mempercepat, pengerjaannya aja gitu. Jadi kerjaan aku biar cepet beres nih ya. Nah untuk anak aku itu udah ada yang jagain ya, kebetulan, anak aku lagi nggak rewel nih, jadi, aku bisa bantu-bantu untuk buangin berangkalnya biar cepet selesai. Jadi pas maghrib itu udah tinggal bersih gitu ya teman-teman. Nah untuk, besi-besinya itu belum dipotong. Nah nanti sih kata Pak tukang udah selesai bagian bawah sini baru potongin besi-besinya, karena besinya juga cuman dikit banget kan ya. Udah gitu besinya juga katanya besi yang nggak terlalu keras, jadi cepet banget nih pemotongannya. Dan ini dia hasilnya setelah selesai dibersihkan semuanya ya, tinggal diaci aja nih teman-teman ya. Untuk di bagian tiangnya ini sama bagian atasnya tuh kayu-kayunya yang rapuh udah aku buang, terus untuk meja betonnya juga udah aku bongkar ya, tinggal, dirapi-rapihin lagi aja. Nah nanti rencananya aku mau simpen kulkas di sini ya teman-teman. Nah asalnya kulkas itu kan di sebelah kanan. Nah nanti mau aku naikin nih, aku mau simpen kulkas di sini aja. Jadi area
ruang makan itu lebih lega lagi, lebih, luas lagi gitu ya teman-teman. Untuk ambalannya nanti aku bongkar terakhir aja ya teman-teman setelah pengerjaan ini selesai. Nah ini Pak tukang lagi ngaci ya, jadi bagian pinggirnya udah selesai, terus aku juga minta dirapihin lagi untuk meja kompornya, takutnya nanti kan tajam kalau nggak dirapi-rapihin lagi, tajam bekas sisa pembongkaran itu kan ya, jadi ini diaci ulang. Nanti tinggal aku cat-cat deh biar lebih rapih lagi. Untuk sementara pengerjaannya kayak gini dulu aja ya teman-teman, karena kita menyesuaikan budget aja, yang penting udah nggak ada sarang kecoa gitu. Nah nggak tahu kenapa ini tiba-tiba Pak tukang udah naikin aja si kulkasnya, padahal ini kan belum selesai ya pengerjaannya. Bagian dinding-dinding belum aku bersihin, terus belum aku cat-cat juga, tapi ternyata kulkasnya keburu dinaikin. Ya udah deh nggak apa-apa, akhirnya aku geserin dulu aja. Tapi ini nggak aku colokin ya teman-teman, nggak apa-apa deh sekalian nanti mau bersih-bersih kulkas. Jadi biar esnya itu cepet mencair juga sih kalau nggak dicolokin kayak gini ya. Ini aku udah sapu-sapu dindingnya karena mau aku cat biar nggak terlalu kotor nanti pas pengecatannya ya. Ini dia nih, si pasirnya lumayan banyak juga ya dari dinding. Nah lanjut, ini aku, pengecatan pertama itu kan ada sisa cat adik aku ya. Jadi adik aku tuh lagi makeover ruangan untuk studio melukisnya dia, karena adik aku tuh seneng banget yang namanya melukis, gambar-gambar, karya-karya seni gitu. Jadi dia, habis makeover ruangan khusus untuk dia berkreasi gitu ya, untuk dia berkarya. Nah ini ada sisa cat warna putih, sisanya dikit banget, jadi aku mau, aplikasiin di sini dulu aja. Nah, nanti aku mau timpa lagi pakai cat yang lain, karena aku juga mau ngecat di area, dinding yang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini dia ya teman-teman, aku lagi pengecatan di area sini. Nah, di dindingnya ini geradakan banget, jadi nggak terlalu rata ya teman-teman, tapi aku males ngeratainnya. Karena ini tuh waktunya itu aku ngerjain pas pagi-pagi sebelum anak-anak bangun ya, jadi pas, pagi-pagi banget aku udah mulai beres-beres gitu kan. Kemarin pembongkaran sama pengaciannya asar sampai maghrib. Nah, itu aku biarin sampai acinya kering. Nah, pagi-pagi bangun tidur aku langsung ngerjain pengecatan ini gitu sebelum digangguin sama anak-anak aku ya. Nah, ini untuk wall foamnya aku copot bagian atasnya aja ya teman-teman, karena untuk bagian atas ini tuh ternyata udah nggak nempel ya. Jadi ya udah deh aku sisain bagian bawahnya aja ya, untuk bagian atasnya aku copot-copotin aja karena ini mau aku cat. Dan sekarang, aku pilih cat warna abu-abu ya teman-teman. Karena, agak bosen juga ya warna putih, padahal untuk di ruangan sempit kayak gini sih cocoknya emang warna putih. Karena aku pengen ganti suasana, aku coba warna abu-abu nih teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak terlalu, gelap dan nggak terlalu bikin ruangan makin sempit ya, mudah-mudahan. Ini aku mau coba-coba dulu aja. Dan seperti biasa untuk pengecetan aku beli cat kiloan aja yang murah meriah, harganya 1 kilo itu cuman 10 ribuan. Ini Pak Su beli 2 kilo ya. Nah, pas aku coba, kocek-kocek kayak gini kayaknya terlalu kental, aku kasih air sedikit banget, biar nggak terlalu encer juga, tapi nggak terlalu kental juga gitu ya. Pokoknya biar enak aja deh diaplikasiin ke, temboknya gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah mulai, persiapan mau ngecat, ini aku ada meja baru ya, untuk meja makan sebetulnya, tapi sebelum aku gunakan meja makan, malah aku gunakan untuk pijakan aku pas ngecat nanti ya. Disusun-susun dulu, baru nanti aku naik deh buat ngecat-ngecat ya. Nah, teman-teman hari ini kegiatannya apa? Boleh di komen-komen ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, baru klik video ini, selamat datang. Salam kenal dari aku, Rarica ya, ibu dari 2 anak yang lucu-lucu. Oke deh teman-teman, salam kenal ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang suka video ini boleh di like, comment, and share-nya juga ya. Nah buat yang punya channel juga boleh di komen-komen, nanti aku mampir ya ke channel-channel teman-teman.
Tapi buat yang nggak punya channel juga terima kasih yang udah support aku dari dulu sampai sekarang, walaupun aku bikin videonya itu Senin Kemis ya. Bukan Senin Kemis lagi ya, ini mah tahunan ya bikin videonya, semaunya aja, sesempatnya aja. Tapi alhamdulillah teman-teman selalu support aku. Jadi aku tuh sekarang tuh lagi ngejar yang namanya monetisasi lagi, kembali ke setelan awal ya. Karena apa? Karena kebodohan aku sendiri, libur bikin video selama 7 bulan, akhirnya monetisasi aku dicabut ya teman-teman. Sekarang aku jadi seperti teman-teman pemula yang lainnya yang mengejar persyaratan monetisasi di 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, untuk subscribernya udah pasti aku lolos ya, karena subscriber aku sekarang udah 11 ribuan. Jadi untuk persyaratan yang itu nggak masuk hitungan, tinggal persyaratan di jam tayangnya aja. Ternyata selama 7 bulan aku off, aku libur ngonten, ternyata aku tuh sudah kehilangan beberapa ribu jam. Jadi aku sekarang harus ngejar 2.000 jam nih teman-teman. Saking lamanya nggak ngonten, akhirnya kehilangan 2.000 jam di per tahun ini ya. Hitungannya kan per tahun ya kalau monetisasi. Jadi tahun ini sisa jam tayang aku tinggal 2.000, aku harus mengejar 2.000 lagi. Nah, menurut teman-teman kira-kira aku bisa mengejar 2.000 lagi itu berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Boleh deh komen-komen di kolom komentar. Nanti siapa tahu ada yang bener nih. Siapa tahu ada yang tebak-tebakan tapi bener gitu. Bisa memotivasi aku ya, berapa hari, berapa video gitu ya, aku bisa mengejar yang namanya monetisasi gitu. Mudah-mudahan sih secepatnya ya teman-teman, kurang 2.000 jam lagi nih. Bismillah dulu aja ya. Nah, ini hasil dari bantuannya Abiu. Tadi Abiu sempat bantuin aku ngechat-ngechat ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Nah, video aku kayaknya sampai di sini ya teman-teman, karena ini udah selesai pengecatannya. Kita sambung di video selanjutnya aja ya, karena ini aja udah terlalu panjang. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen-bosen, gak kapok-kapok nontonin video aku. Oke deh, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.